A. Penerapan Pancasila dari masa ke masa. 1. Masa Orde Lama. Pada masa Orde Lama, kondisi politik dan keamanan dalam negeri diliputi oleh kekacauan dan kondisi sosial budaya berada dalam suasana peralihan dari masyarakat terjajah menjadi masyarakat merdeka. Periode 1945 sampai 1950. Penerapan Pancasila pada masa ini menghadapi berbagai masalah. Ada dua pemberontakan yang terjadi pada periode ini. Pemberontakan Partai Komunis atau PKI di Madiun tanggal 18 September 1948 yang dipimpin oleh Musso. Tujuannya adalah mendirikan negara Soviet Indonesia yang berideologi komunis. Pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia dipimpin oleh Sekar Maji Marijen Kartosuwiryo. Tujuan didirikannya adalah mengganti Pancasila sebagai negara dengan syariat Islam. 2. Periode 1950 sampai 1959. Pada periode ini masih tetap Pancasila tetapi lebih diarahkan pada ideologi liberalisme. Pada periode ini mendapat tantangan berat dengan munculnya pemberontakan Republik Maluku Selatan atau RMS, Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia PRRI, Perjuangan Rakyat Semesta Permesta. Hal ini menimbulkan krisis politik, ekonomi, dan keamanan yang menyebabkan pemerintah mengeluarkan Dekret Presiden 1959. Pemerintah membubarkan Konstituenti UUD sementara tahun 1945. 3. Periode 1959 sampai 1966. Periode ini dikenal sebagai periode demokrasi terpimpin. Pada periode ini terjadi pemberontakan PKI pada tanggal 30 September 1965 yang dipimpin oleh D.N. Aidit. Tujuan pemberontakan ini adalah kembali mendirikan negara Soviet di Indonesia serta mengganti Pancasila dengan paham komunis. 2. Masa Orde Baru. Era demokrasi terpimpin di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno mendapat tamparan keras ketika terjadi peristiwa tanggal 30 September 1965 yang disinyalir didalangi oleh Partai Komunis Indonesia atau PKI. Era kemudian dikenal sebagai era Pancasila. Visi utama pemerintahan Orde Baru ini adalah melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen dalam setiap aspek kehidupan masyarakat Indonesia. 3. Masa Reformasi. Pancasila tidak lagi dihadapkan pada kondisi kehidupan masyarakat yang diwarnai oleh kehidupan serba bebas. Kebebasannya yaitu kebebasan berbicara, berorganisasi, berekspresi. Banyak hal negatif yang ditimbul sebagai akibat penerapan konsep kebebasan yang tanpa batas seperti munculnya pergaulan bebas dan pola komunikasi yang tidak beretika dapat memicu perpecahan. Tantangan lainnya adalah menurunnya rasa persatuan dan kesatuan. Salah satu cara untuk menanamkan pengaruh kepada negara lain adalah melalui penyusupan ideologi, baik secara langsung maupun tidak langsung. B. Nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman. Istilah ideologi dibangun dari dua kata, yaitu idea yang berarti gagasan, konsep, pengertian dasar, dan cita-cita. 1. Hakikat ideologi terbuka. Ideologi tersebut bersifat terbuka dengan senantiasa mendorong terjadinya perkembangan pemikiran baru tentang ideologi tersebut, tanpa harus kehilangan jati dirinya. Ciri khas ideologi terbuka adalah nilai dan cita-citanya tidak dipaksakan dari luar, melainkan digali dan diambil dari kekayaan rohani, moral, dan budaya. 2. Kedudukan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Keterbukaan ideologi Pancasila mengandung nilai-nilai sebagai berikut. 1. Nilai dasar, yaitu hakikat kelima Pancasila. Nilai-nilai dasar tersebut bersifat universal sehingga di dalamnya terkandung cita-cita, bersifat tetap dan melekat pada kelangsungan hidup negara. 2. Nilai instrumental, yaitu penjabaran lebih lanjut dari nilai-nilai dasar ideologi Pancasila. Misalnya program-program pembangunan yang dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman. 3. Nilai praksis, yaitu merupakan realisasi nilai-nilai instrumental dalam suatu pengalaman nyata
kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat.